Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM T2019 1437. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang sudah saya buat dan topik pembahasan Al-Quran Hadis yang akan saya ajarkan di kelas 10 jurusan agama. Sebelum menjelaskan tentang materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang RPP. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdapat 3 komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Komponen lainnya dalam penyusunan RPP bersifat sebagai pelengkap. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum 2013 dan kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan komponen inti, komponen dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ditulis secara efektif berupa kegiatan yang dapat secara langsung mencapai kompetensi dasar. Meskipun demikian, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Di dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran atau asesmen. Prosedur penilaian pembelajaran juga dibuat secara sederhana dengan tetap memperhatikan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dengan adanya kebijakan penyederhanaan RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP bisa saja dibuat hanya 1 halaman, karena penyederhanaan RPP ini tidak memerlukan persyaratan jumlah halaman. Nah, di sini saya tampilkan untuk contoh RPP yang sudah saya buat. Seperti RPP biasa, yang pertama ditulis nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, kemudian materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk isi dari RPP itu sendiri, yang pertama yaitu diisi tujuan pembelajaran, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana di dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir diisi penilaian hasil pembelajaran. Nah, kemudian di sini juga diisi nama kepala sekolah beserta NIP-nya dan nama guru mapelnya beserta NIP-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pokok-pokok isi kitabku. Ada beberapa macam pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Sedangkan secara terminologi, akidah didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Rukun iman yang wajib diyakini adalah yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar.
Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah. Di antaranya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ibadah mahiyah dan yang kedua ibadah ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya silaturahim, bekerja mencari rezeki yang halal yang diniati ibadah, belajar untuk menuntut ilmu, dan sebagainya. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama manusia lainnya. Maka Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia terhadap Allah, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya bersama manusia lain. Misalnya, silaturahim, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dalam hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah. Yang ketiga adalah akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Yang keempat adalah hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Al-Quran telah banyak menggambarkan umat-umat terdahulu, baik yang iman dan taat kepada Allah maupun yang ingkar dan maksiat kepadanya. Diharapkan dengan memperhatikan kisah umat terdahulu, umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya. Yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi.
Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian selanjutnya yaitu perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir kepada umat manusia. Kitab suci ini mengandung semua kunci untuk membuka pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Al-Quran adalah petunjuk Allah bagi orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya akan selalu mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan terlepas dari kebodohan dan kesesatan dalam mengarungi kehidupan. Dengan Al-Quran, hati akan lembut dan terhindar dari penyakit-penyakit hati atau ruhani. Dada akan senantiasa lapang dan luas dalam menerima petunjuk-petunjuk dan titah-titah ketuhanan. Akal pikiran akan menjadi cerdas dan terbebas dari kesesatan berpikir picik dan dangkal. Perilaku akan terhindar dari gerak jiwa yang dapat mendatangkan petaka dan kerugian bagi diri, orang lain, maupun lingkungannya. Seluruh aktivitas diri akan senantiasa terarah menuju kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.